Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara, Yesus berkata bahwa dia akan datang kembali untuk membawa semua umatnya masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita mundur sebentar sebelum ayat ini tadi, sebelum peristiwa ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia sedang bersama-sama dengan para muridnya. Dan waktu itu Tuhan Yesus Kristus membasuh kaki mereka. Sebagai teladan dan ajaran untuk saling mengasihi. Merendahkan dirinya satu dengan yang lain. Saling menghormati orang lain, menjunjung tinggi, melayani sesamanya. Seorang guru yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa memberi kita teladan. Untuk kita melayani, membasuh kaki. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas bahwa Yudas harus bertobat karena dosa-dosanya. Yudas akan mengkhianati Yesus. Yudas akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus memberi kesempatan, memberi pintu pertobatan bagi Yudas. Kalau Yudas sudah sadar dari dosanya, pintu pengampunan itu selalu terbuka bagi Yudas. Bahkan sebelum dia melakukan apa yang terkandung dalam hatinya pada waktu itu, pengampunan sudah disediakan oleh Tuhan. Memang sayangnya pada akhirnya Yudas nanti memilih jalannya sendiri. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus sudah menyediakan pintu pengampunan. Nah, dalam kesempatan itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan lupa ya, kalian saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi, kalian harus saling mengasihi. Dan Tuhan juga berkata kepada Petrus, kalau nanti Petrus sudah sadar, Petrus akan mengkhianati Yesus. Akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pintu pengampunan juga terbuka bagi Petrus. Dan semua orang yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tahu bahwa beberapa jam kemudian Petrus akan menyangkal dia. Tetapi dia akan bertobat dan kembali mengikuti Yesus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 36, satu pasal sebelumnya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Yesus berkata kepada Petrus, aku harus pergi. Kamu gak bisa ke situ, hanya aku seorang diri yang bisa ke sana. Nanti kalau kamu sudah bertobat ya, engkau akan ada di dalam jalan yang sama. Engkau akan masuk ke tempat yang sama. Pintu pengampunan sudah disediakan bagi Petrus, bahkan sebelum dia bertobat. Nah, saudara sekalian, kita melihat selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya. Kan dia berkata dia harus pergi. Pergi kemana? Yesus berkata bahwa ia harus mati. Menyelesaikan karya penebusan di kayu salib. Lalu dia akan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Lalu Tuhan Yesus akan naik ke surga, ke langit yang ketiga, di tahta Allah. Persis seperti yang dilambangkan ketika imam besar masuk di dalam ruang Maha Kudus. Imamat pasal yang ke-16 berkata begini. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu.
Imam besar setahun sekali melakukan hal ini. Maka Yesus ketika dia sudah menyelesaikan karya penebusan di kayu salib, Yesus harus naik ke langit yang ketiga, yaitu ke ruang Maha Kudus, ke tahta Allah. Dia membawa darahnya sendiri. Saudara sekalian, itulah sebabnya Yesus harus naik ke surga. Nah, setelah prosesi pengampunan dosa telah selesai, imam besar yang tadi ada di ruang Maha Kudus akan kembali lagi berjalan keluar dari tempat itu, masuk ke ruang kudus, kemudian melewati pelataran dan ketemu dengan seluruh rakyat. Ini melambangkan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali untuk menyediakan pengampunan bagi kita semua. Saudara sekalian, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi, lalu dia akan datang kembali. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi beberapa jam setelahnya, setelah Yesus berbicara, bisa menggoncangkan iman mereka. Makanya Yesus kasih tahu dulu kepada mereka. Tuhan Yesus berkata agar mereka jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Karena Tuhan kan berkata di dalam firman Tuhan, bumi ini akan dihancurkan. Tapi Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Disitulah tempat yang sedang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Kalau proses itu sudah selesai, dia akan datang kembali dan membawa kita semua ke tempat di mana Tuhan berada. Sehingga di sana kita bisa hidup dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan hati murid-muridnya agar iman mereka tidak lemah, agar mereka tidak kehilangan pengharapan, agar kepercayaan mereka tidak goyah. Nah, saudara, saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini sebenarnya kita sedang mengingat kembali pesan yang Tuhan sampaikan, bahwa dia akan datang kembali untuk membawa semua umat yang ditebusnya tinggal di langit dan bumi yang baru bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Meskipun hari ini kita beribadah secara online, tetapi ini enggak menghalangi hadirat dan kuasa Allah turun di tempat di mana kita sedang beribadah bersama-sama. Saudara sekalian, Yesus yang naik ke surga telah dilambangkan oleh imam besar. Masuk ke ruang Maha Kudus, langit ketiga, tempat tahta Allah. Dan seperti imam besar akan datang kembali keluar kepada rakyat. Yesus akan datang kembali membawa pengampunan total. Berkat pengampunan total, hidup di langit dan bumi yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus sampai ke depan, sampai ke pelataran, sampai ke rakyat, sudah dirobek oleh Tuhan. Artinya apa? Dosa manusia telah diampuni. Jalan pengampunan telah dibuka oleh Tuhan. Matius 27. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tentu saja bangkit dengan tubuh jasmani yang baru. Tubuh kemuliaan yang baru. Untuk hidup di langit dan bumi yang baru. Tuhan menyediakan tubuh kebangkitan. Nah, saudara lihat, ada banyak orang kudus yang sudah meninggal itu bangkit. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, Tuhan yang naik ke surga akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini pasti terjadi. Sekalipun kita nggak tahu kapan waktu datangnya. Bagi mereka yang menolak Tuhan, yang mencintai dirinya sendiri, kehidupan dalam dosa, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya digambarkan seperti pencuri pada malam hari. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka bukanlah hal yang baik untuk menghukum mereka. Nah, tetapi bagi kita, orang-orang yang mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karena pada saat itulah kita akan dibawa Tuhan tinggal di langit dan bumi yang baru. Yesus berkata, orang-orang yang menolak Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu akan membuat mereka seperti seorang perempuan yang ditimpa sakit bersalin. Apa artinya? Mereka sadar mereka telah menolak Tuhan dan saatnya penghukuman telah tiba. Tetapi bagi kita semua yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, itu adalah hari bahagia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita ini sedang dalam proses menunggu, dalam tahap menunggu
bahwa Dia akan datang kembali. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Tuhan berbicara kepada rasul-rasulnya untuk mengajar kita berjaga-jaga. 1 Tesalonika pasal 5 berkata begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, maksudnya anak-anak terang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Tuhan berkata Dia akan datang kembali. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita berjaga-jaga? Firman Tuhan dalam surat Tesalonika berkata bahwa kita harus hidup selaras dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hidup selaras dengan anugerahnya. Mari kita ingat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan sebuah berkat yang sangat besar. Coba kita lihat ya, 1 Korintus pasal 15 berkata begini. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita punya tubuh jasmani, tapi suatu hari nanti Alkitab berkata Tuhan akan mengaruniakan kepada kita tubuh surgawi. Beda dengan tubuh yang sekarang. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Untuk tinggal di langit dan bumi yang baru, tubuh ini gak bisa dipakai di sana. Maka Tuhan akan berikan tubuh yang baru. Tubuh yang terdiri dari daging dan darah ini ditinggal di bumi. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan dan dikaruniakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Saudara, pada saat Yesus datang, kita mencatat dengan jelas bagi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan setia. Hari itu bukan hari yang mengerikan, yang menakutkan seperti kalau pencuri datang ke rumah, bukan. Tapi hari itu adalah hari bahagia, di mana kita semua akan dikaruniakan tubuh kemuliaan. Naik ke surga terangkat di awan-awan. Memuji memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Tinggal di langit dan bumi yang baru. Nah, sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Kita yang masih hidup gak akan mendahului mereka. Mereka dulu bangkit. Mereka akan menampakkan diri kepada kita semua. Bayangkan, kalau kita ingat wajah anak-anak Tuhan yang kita kenal yang sudah pergi, mereka meninggal, mereka pergi. Ya, pada waktu itu Tuhan akan bangkitkan mereka dan mereka akan datang menemui kita dan berkata, halo apa kabar? Lama gak ketemu ya. Yesus sudah datang, sebentar lagi kita semua akan diangkat. Dan setelah itu kita yang masih hidup dalam sekejap mata, Alkitab mencatat, kita akan diubah dan kita semua diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Luar biasa. Sadari anugerah ini besar. Kenapa kok bisa besar? Karena kalau kita nggak dibangkitkan oleh Tuhan, nggak diizinkan tinggal di langit dan bumi yang baru, tinggalnya di tempat yang sebaliknya, siksaan yang menderita untuk selama-lamanya. Kita lihat kitab Yesaya pasal 66. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Hidup abadi, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Nah ini, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ada dua tempat keabadian.
Yang pertama siksaan kekal di neraka. Yang kedua hidup kekal, kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menghindarkan kita nggak masuk dalam kengerian kekal. Tuhan beri kita kehidupan yang kekal. Bayangkan anugerah yang luar biasa ini. Kalau kita sadar, aku sudah terima anugerah yang besar dari Tuhan. Maka mari kita pakai hidup kita ini selaras dengan anugerah Tuhan itu. Ayo kita hidup selaras dengan anugerah Tuhan. Taati perintah Tuhan. Kita kan tahu ketika kita nggak taat pada Tuhan, kita memberontak, kita hidup mengikuti ego, keakuan kita, perasaan kita saja, keinginan kita saja. Itu menyebabkan kita jatuh dalam dosa dan kita tahu upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tapi Tuhan menghindarkan kita dari kematian kekal itu. Tuhan memberikan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara sekalian, oleh karena itu ayo pakai hidup kita. Hidup sepadan dengan anugerah yang Tuhan berikan. Sadari kita sudah terima anugerah yang besar. Oleh karena itu ayo kita hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Kalahkan kemauan kita, taati perintah Tuhan, bukan ngikuti keinginan kita sendiri. Mentaati firman Tuhan bagi sebagian orang itu susah. Kenapa? Bukan karena susahnya. Orang itu masih dikuasai kedagingan, bukan perkara bisa nggak bisanya. Mau nggak maunya. Kalau kita mau mengalahkan ego dan keakuan kita, Tuhan pasti tolong. Mengalahkan ego, mengalahkan keinginan daging itu memang susah. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Efesus pasal 5 berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh anggur kekecewaan. Gak mau mengampuni, gak mau pulih. Jangan mabuk oleh sakit hati. Jangan mabuk oleh anggur kemarahan. Nanti kalau kita mabuk oleh semua hal itu tadi, itu akan menutupi mata rohani kita untuk melihat betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesalahan kita banyak, dosa kita banyak. Tuhan sudah mengampuni kita. Contohnya kalau kita disuruh mengampuni oleh Tuhan. Bukan masalah kita mampu gak mampu. Masalahnya itu mau atau gak mau. Ada orang berkata aku gak bisa, bukan gak bisa. Aku gak mau tepatnya. Nah saudara, kita mengajar. Contohnya ya, mengalahkan ego itu mengampuni orang. Ayo kita berdoa, kalahkan ego, kalahkan kedagingan kita. Mari kita hidup berpadanan dengan anugerah Tuhan yang besar. Supaya mata kita gak tertutup oleh anggur kekecewaan, mabuk oleh sakit hati, mabuk oleh kesombongan, mabuk oleh ego yang terlalu kuat dan yang lain sebagainya. Alkitab mau kita hidup sebagai orang-orang siang, anak-anak terang. Supaya kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan kepada semakin banyak orang. Ada orang yang sibuk oleh sakit hatinya, sibuk dengan kekecewaannya, sibuk dengan keinginannya, sibuk dengan kesombongannya, sibuk dengan keinginannya yang lain-lain, sibuk mengejar kesenangan dan yang lain sebagainya. Maka mereka nggak akan bisa melihat bahwa ada sangat banyak orang yang harus mereka tolong, yang harus mendengar berita tentang Tuhan. Harusnya kita sibuk melakukan apa? Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada banyak orang-orang Kristen, meskipun mereka sudah Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, tapi masih mabuk oleh anggur hawa nafsu dosa. Sehingga orang gak bisa melakukan ayat ini dengan baik. Egonya jadi nomor satu, hidupnya berpusat pada diri sendiri. Ayo hari ini kita belajar sama-sama. Ingat, dia akan datang kembali. Pada saat Yesus datang kembali, kita ini posisinya bersih gak ya? Bayangkan, gereja itu digambarkan seperti mempelai wanita. Yesus itu digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Dimanapun orang menikah, mempelai wanita itu ingin tampil cantik, prima di hari pernikahannya. Bayangkan yang terjadi kalau ketika dia menuju ketemu dengan mempelai pria, tiba-tiba kena lumpur yang sangat banyak. Sedih sekali pasti kan. Nah maka saudara, gereja Tuhan seharusnya mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kita. Caranya bagaimana? Singkirkan segala kemabukan dosa dari kehidupan kita. Sehingga saat Tuhan datang, kita ini
kudus, tidak bercacat, menyenangkan hati Tuhan. Ayo berjaga-jaga dengan cara seperti ini. Yang kedua, tadi dikatakan kita harus saling membangun dan saling melayani. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan menghendaki umat Tuhan saling menjaga, saling mengingatkan, saling mendorong untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Kenapa kok harus saling mengingatkan? Kenapa kok harus saling membangun? Kenapa kok harus saling menasihati? Kenapa? Yang pertama karena manusia mudah lupa. Lupa itu sehari-hari. Lupa mengampuni, lupa mengasihi, lupa memberkati. Orang yang sibuk pelayanan, kalau ketemu dengan saudara-saudara seiman yang berbeda karakter, beda pendapat, bisa lupa tujuannya melayani Tuhan. Bisa lupa tujuannya menyenangkan Tuhan. Bertengkar sendiri, saling balas-membalas, bukannya konsentrasi melayani Tuhan. Tapi lupa, ikut arus egonya. Banyak terjadi di mana-mana. Sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, sakit hati, benci. Dalam keadaan seperti itu mereka sedang lupa fokus pada tujuan Tuhan. Manusia mudah lupa, maka harus diingatkan. Yang kedua, kenapa harus diingatkan? Karena manusia mudah terkena pengaruh negatif. Mudah sekali terkena pengaruh negatif. Maka harus diingatkan, jangan melenceng. Jalan di jalan sini. Jalan di jalan yang benar ini. Mudah terkena pengaruh negatif. Yang ketiga, manusia mudah dikuasai emosinya. Dan ketika orang demikian dikuasai emosi, bisa-bisa melenceng dari jalan Tuhan. Contohnya 1 Samuel pasal 25. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ketika Raja Daud disakiti, dipermalukan habis-habisan. Emosinya memuncak, dia benci, dia marah. Dia ingin membalas, dikuasai keinginan untuk membalas dan menghancurkan Nabal dan keluarganya yang telah menghina Daud dan orang-orangnya. Ketika di tengah perjalanan dia demikian dikuasai emosi itu, Abigail datang. Abigail datang untuk mengingatkan Daud, jangan main hakim sendiri. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Akhirnya Daud sadar, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan sudah kirimkan kamu mengingatkan aku. Saudara, dalam kehidupan kita ini mudah lupa, kita mudah kena pengaruh negatif. Kita mudah sekali dikuasai emosi. Kalau saya berkata tentang 3 hal ini, coba kita renungkan. Bukankah itu terjadi? Kita demikian emosional, lupa lakukan firman Tuhan. Demikian emosional, lupa kita sedang berkata-kata kepada orang-orang yang kita kasih. Kita sedang melayani, harusnya fokus memuliakan nama Tuhan. Kadang bisa malah benci satu dengan yang lain, saling tersinggung, saling serang, dan yang lain sebagainya. Maka kita perlu saling mengingatkan. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita melihat tanda-tanda zaman terjadi. Ada bencana alam di mana-mana, deru perang di mana-mana, dan yang lain sebagainya. Kemerosotan moral di seluruh dunia terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang dulu salah sekarang dianggap benar. Yang dulu tabu yang sekarang dianggap oke. Mengerikan sekali. Moral manusia semakin lama semakin merosot dan firman Tuhan dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang keinginan mereka. Manusia enggak lagi menganggap perlu menjadikan firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam hidup mereka. Mau menentukan sendiri mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jelek. Ditentukan sendiri. Tuhan ditinggalkan. Inilah spirit antikris yang sudah muncul di seluruh dunia. Roh antikris ini, semangat antikris ini menolak Tuhan, menolak otoritas Tuhan. Sudah mulai menampakkan dirinya. Oleh karena itu, mari kita berjaga-jaga. Ibrani pasal 10 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Alkitab mengajar kita untuk semakin rajin bersekutu.
semakin rajin saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita semua ada dalam keadaan yang ready, siap sebagai mempelai Kristus yang sudah siap menyambut kedatangan Sang Raja. Saudara, kapan datangnya Tuhan Yesus kita nggak tahu. Ada berkat besar yang Dia janjikan, yaitu langit dan bumi yang baru, tubuh jasmani yang baru, tubuh kemuliaan. Bagi saudara yang mungkin mendengarkan rekaman ini, ya nanti ketika Anda lihat, saya nggak tahu ya Yesus datang di zaman saya atau di zaman setelahnya. Alkitab mencatatkan pada saat Yesus datang, yang sudah meninggal terlebih dahulu, Dia akan bangkit, menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang masih hidup. Dan kemudian orang-orang percaya yang masih hidup akan diubah celing sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Dan pada waktu itu semuanya akan diangkat, menyongsong Tuhan kita di angkasa. Kita sedang menantikan Dia datang kembali. Dan saat kita menantikan kedatangan Tuhan ini, Tuhan menitipkan kepada kita sebuah pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Jaga api kasih kita, semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita menantikan Tuhan itu jangan pernah padam. Supaya kita kuat, renungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa cari Tuhan, bersekutu, saling menguatkan. Kita berdoa pada saat Tuhan datang, kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh berjaga-jaga. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, Yesus tahu beberapa jam kemudian pada waktu itu murid-muridnya akan goncang. Tuhan Yesus kasih tahu dulu. Malam itu Dia akan ditangkap, dikhianati, diserahkan kepada imam-imam kepala yang akan membunuh Dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membunuh Dia. Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, Yudas, kalau kamu sadar bertobatlah, ada pintu pengampunan. Petrus, meskipun kau menyangkal nanti ya, ada pintu pengampunan terbuka buat kamu. Kalian tolong saling mengasihi ya, saling melayani ya. Ini Yesus belum ditangkap loh. Yesus berkata, Dia akan ditangkap, Dia akan disalibkan, Dia akan mati. Pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Yesus berkata, Dia harus pergi ke surga, naik ke langit yang ketiga. Dia harus pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita semua. Dan kalau Tuhan sudah menyelesaikan itu, Dia akan datang kembali. Pada saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, mari kita ingat, bukankah Dia berkata, Dia akan datang kembali. Maukah Anda menjaga hatimu, semangatmu, cintamu untuk Tuhan tetap menyala sampai selama-lamanya. Menanti di dalam tuntunan Roh Kudus, dalam perlindungan Roh Kudus, sampai tiba waktunya Tuhan kita, Allah kita akan ada di angkasa, datang untuk kita semua, membawa kita naik, tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dia hindarkan kita dari kebinasaan kekal, Dia jauhkan kita dari neraka, Dia bawa kita ke surga yang mulia. Dan selama kita hidup, Tuhan panggil kita saling melayani, fokus, beritakan kabar baik kepada semua orang. Jangan sibuk mengurusi kekecewaan, kepahitan, kemarahan, kesombongan, dan yang lain sebagainya. Hanya mengejar kesenangan duniawi. Tuhan mau kita fokus, selamatkan jiwa-jiwa. Saudara, ada sangat banyak orang di luar sana memerlukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doakan mereka juga. Tapi ingat, pekerjaan Tuhan ini membutuhkan orang-orang yang mau berkata, Tuhan ini aku. Aku mau jaga hatiku. Aku mau sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Dengan hati yang setia. Dengan roh yang menyala-nyala. Siapa mau berkata demikian? Dimanapun Anda sedang duduk pada saat ini, letakkanlah tangan kananmu di dada masing-masing. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah lihat betapa luar biasanya anugerah berkat yang Tuhan berikan. Yang Tuhan janjikan kepada kami. Suatu hari nanti kami akan melihat orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan. Sebagian di antara mereka mungkin akan mengunjungi kami dan berkata, hei, lama gak ketemu, Yesus sudah datang. Dan saat itulah kami akan tahu, kami akan lihat Engkau di langit,
yang terbuka dan kami akan melihat. Kami akan diubah dalam sekejap mata. Tuhan, kami menanti-nantikan hari kedatangan-Mu. Hari bahagia bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Kami mau jaga roh kami tetap bersemangat. Kami mau renungkan firman Tuhan setiap hari. Mau hidup saling mengasihi. Menjaga pekerjaan Tuhan yang telah Engkau percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Kami mau beri diri kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau melihat hati anak-anak-Mu di tempat masing-masing sedang duduk. Engkau yang berbicara dalam hati kami semua. Tolong kami, kuatkan kami. Tolong kami, kuatkan kami. Berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.